ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام ونشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير من صلى وصام وحج بيت الله الحرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم مذكرا لذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والsyاkirin والعاملين إن شاء الله. Hadirin sidang jemaah salat Idul Adha yang insyaallah semua kita yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah, dikumpulkan dalam keadaan berbahagia di tempat ini, dan insyaallah kita dikumpulkan juga kelak di surganya bersama dengan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani rahimakumullah, pada tanggal 10 ini, pada tanggal 10 Zulhijjah ini, kembali lagi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita baru saja berkumpul pada tahun lalu, seperti halnya baru kemarin, atau mungkin merasakan seperti baru bulan kemarin kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini untuk melaksanakan ibadah yang sama, yaitu salat Idul Adha. Kenapa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua yang hadir di sini, di antara banyak orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingat, bisa jadi karena kita adalah orang yang masih banyak dosa, yang masih minim akan pahala kebaikannya, yang masih maksimal akan dosanya, sehingga Allah memberikan kesempatan kita pada kesempatan yang mulia ini untuk berkontemplasi, untuk bermuhasabah. Bukan hanya takbir yang keluar dari lisan, bukan hanya tahmid, bukan hanya tahlil, akan tetapi penghayatan daripada itu semuanya. Hikmah daripada kejadian ini, hikmah disyariatkan salat Idul Adha, itulah yang harus kita cari tahu. Karena bagi seorang mukmin, hikmah itu dhalah. Hikmah itu adalah barang yang hilang, yang sangat kita cintai, yang sangat kita senangi, sehingga kalau kita kehilangan akan selalu terus kita cari. Maka itu hadirin rahimani rahimakumullah, sudah berapa kali kita melakukan Idul Adha atau mungkin syiar-syiar yang lainnya? Sudahkah kita mendapatkan hikmah? Sudahkah membawa perubahan bagi diri kita? Inilah hal yang terpenting. Hadirin rahimani rahimakumullah, sehingga pada kesempatan kali ini, pada 4 hari ke depan, mulai hari ini, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13, Allah syariatkan kita berkurban. Bukan hanya sekedar untuk menunjukkan siapa yang paling besar ibadah kurbannya, hewan kurbannya, yang paling banyak siapa kambingnya, yang paling banyak sedekahnya, tidak. Sehingga dikatakan tidak akan sampai itu daging darahnya kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian yang ada di hati-hati kalian. Maka hingga detik ini, ketika kita sudah menyembelih atau mungkin akan menyembelih, sudah berapa banyak ketakwaan yang muncul di dalam diri kita. Fa inna khairaz zadi taqwa. Bukankah itu yang sering kita dengar dari khatib-khatib? Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Istri yang tercantik, suami yang tertampan, anak yang kita cintai, harta yang paling banyak, jabatan yang tinggi sekalipun, tidak akan ada manfaatnya. Bekal yang akan kita bawa adalah at-taqwa.
Maka dari itu mari kita pastikan ketika nanti kita keluar dari tempat ini ada ketakwaan yang bertambah, walaupun hanya sedikit. Fa insyaallah kita sudah melalui Idul Adha dan juga syiar-syiar lain di dalamnya dengan kebaikan, dengan sempurna seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimani rahimakumullah, berbicara tentang Idul Adha tidak lepas dari penyebab tentang kejadian itu. Idul Kurban atau Hajjul Akbar, Yaumul Hajjul Akbar, terjadinya hari haji, terjadinya syariat haji. Kenapa terjadi itu semuanya? Tidak terlepas dari kisah sang baginda besar Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan keluarganya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada uswah hasanah, contoh yang baik, hikmah yang banyak pada siapa? Pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para keluarganya dan juga para pengikutnya. Maka dari itu hadirin rahimani rahimakumullah, kisah Ibrahim ini bukan hanya sekedar kita peringatin dengan adanya ibadah haji, tapi harus kita cari tahu, karena di balik itu banyak hikmah-hikmah yang Allah siratkan kepada kita, Allah ingin sampaikan kepada kita. Maka percuma kalau seandainya Allah banyak membuat suatu kisah-kisah, menciptakan kisah-kisah yang heroik, yang luar biasa, kemudian kita tidak bisa mengambil hikmahnya. Ibarat kata ulama mengatakan, banyak musibah yang kita hadapi di dunia ini, baik diri kita ataupun orang lain, akan tetapi kalau kita tidak bisa mengambil mau'izah, pelajaran daripada musibah itu, fa musibatu indahu akbar, maka orang itu telah mendapatkan musibah yang lebih besar daripada yang dia lihat, daripada yang dia alami. Hadirin rahimani rahimakumullah, maka dari itu pertama mungkin dari kisah Nabi Ibrahim yang bisa kita ambil hikmah, di antara banyak hikmahnya adalah pada waktu Nabi Ibrahim melihat bintang, beliau mengatakan, hadza rabbi, inilah Tuhanku, dia berkilau indah banyak di langit. Falamma afala, akan tetapi ketika bintang tadi hilang, ditelan oleh terangnya siang, maka dia mengatakan, la uhibbul afilin, saya tidak suka dengan yang hilang, yang timbul tenggelam, ini pasti bukan Tuhan. Kemudian ketika beliau melihat bulan yang terang dengan cahayanya di kegelapan malam, beliau mengatakan, ini adalah Tuhanku. Tapi ketika bulan itu hilang, ditelan kembali oleh terangnya siang, beliau mengatakan, ini bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak mungkin timbul tenggelam, tidak akan muncul kemudian hilang. Kepada siapa aku akan minta kalau Tuhan itu hilang? Kemudian muncul yang lebih besar lagi. Falamma ra'a syamsa bazighah, melihat matahari yang begitu terik dengan sinarnya, dahsyat panasnya, beliau mengatakan, ini adalah Tuhanku, ini akbar, lebih besar. Ternyata dia pun juga hilang, ditelan oleh kegelapan malam. Maka beliau mengatakan, ini semuanya bukan Tuhan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Kalau begitu aku tampakkan, aku munculkan, aku hadapkan mukaku kepada zat yang menciptakan tadi itu yang besar, seolah-olah dia adalah Tuhan. Aku hadapkan mukaku kepada zat yang menciptakan itu semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir, para ulama hadis menjelaskan tentang satu kejadian ini, bahwa ketika kita beragama harus selalu diiringi dengan akal yang bersih, harus diiringi dengan akal yang kritis, yang selalu ingin mencari tahu kebenaran. Anda lihat banyak orang-orang yang masuk Islam, mereka diwawancari, ditanya, kenapa engkau memilih Islam, sedangkan kehidupanmu sebelumnya kehidupan yang mewah, kehidupan yang bergelimangan harta, banyak kerja dan lain sebagainya. Mereka memantapkan, mengucapkan dengan mantap, mereka mempunyai alasan. Ada yang mengatakan karena konsep Tuhan dalam Islam yang masuk akal. Ada yang mereka mengatakan dalam Islam semuanya sama, tidak ada perbedaan antara yang hitam dengan yang putih, yang tinggi jabatannya dengan yang rendah, yang presiden bahkan dengan kuli bangunan, sama di hadapan Allah. Saya memilih Islam. Banyak alasan-alasan lainnya.
Mereka menggunakan akal ketika mereka masuk Islam. Pertanyaannya adalah, fa insyaallah kita semua yang ada di sini lahir dalam keadaan muslim, lahir dari ibu dan bapak seorang muslim. Sampai saat ini kita punyakah alasan kenapa kita harus memeluk agama Islam? Kenapa kita harus sholat 5 waktu dalam sehari? Kenapa kita harus berzakat? Tahukah alasannya? Sehingga menjadikan kita lebih bangga dengan agama kita. Kalau kita bangga dengan agama kita, dengan menemukan alasannya, menjadikan iman kita bertambah, maka kita tidak akan malu membaca Al-Quran ketika banyak orang tidak membacanya. Memanjangkan jenggot karena kita tahu itu adalah sunnah yang dibawa ke alam kubur. Kemudian kita takbir ketika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan kebahagiaan ketika berada di jalan. Kita mudah sekali mengucapkan takbir. Ketika pada acara, ketika pada munasabah, kita mudah mengucapkan takbir. Kita tahu bahwa itu bukan simbol teroris, itu bukan simbol radikalisme, itu merupakan simbol kedamaian, simbol keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua membutuhkan ilmu. Hadirin rahimani rahimakumullah. Tanpa ilmu, maka kita akan mencapai apa yang kita idam-idamkan dari agama ini. Agama yang menjadi rahmatan lil alamin. Tanpa ilmu tidak akan. Tanpa ilmu tentu Anda tidak akan melelahkan diri untuk melangkahkan kaki ke tempat ini. Karena Anda tahu fadilah daripada berkumpul ketika waktu Idul Adha, Idul Fitri dan lainnya. Itu semuanya dengan ilmu. Dengan ilmu Anda akan berebut untuk berada di shaf pertama ketika waktu sholat subuh. Dengan ilmu Anda akan berebut untuk takbir bersama dengan imam. Maka itu hadirin rahimani rahimakumullah, wajar Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman, kemudian disandingkan dengan orang yang selalu menuntut ilmu. Kapan selesainya menuntut ilmu, hadirin rahimani rahimakumullah? Dalam hadis dikatakan sampai liang lahat. Bahkan ada ulama yang mengatakan ketika ada seorang yang alim mengatakan dirinya ana alim, saya adalah orang yang mengerti, fahuwa jahil, maka itu adalah orang yang bodoh. Namun ketika ada orang yang belajar kemudian dia mengatakan ana jahil, saya masih bodoh, maka dia adalah orang yang alim. Maka jadilah orang yang bodoh, yang selalu merasa haus dengan keilmuan hingga maut menjemput kita. Karena sesungguhnya Allah mengangkat derajat manusia, khususnya orang yang beriman, dengan keilmuannya. Orang yang tidak beriman saja diangkat dengan keilmuannya. Pencuri saja diangkat, dimudahkan kalau dia mencuri dengan ilmu. Contohnya apa? Para koruptor. Mereka tidak mencuri di pasar, tidak mencuri di jalan, mereka menggunakan ilmu, mencuri dengan tanda tangannya. Maka Allah berikan dia kekayaan. Kita orang yang beriman, kenapa kita tidak bisa menambahkan ilmu? Yang pastinya Allah akan angkat derajat kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, kisah daripada Nabi Ibrahim. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah, ujuk-ujuk perintahnya tiba-tiba ketika beliau baru mempunyai seorang anak kecil yang masih bayi, tiba-tiba diperintahkan untuk berjalan dari Palestina menuju Mekah dengan istrinya, dengan anaknya yang masih merah. Berapa jarak dari Palestina menuju Mekah? Naik bis kurang lebih 1 hari 2 malam. Kalau di peta Anda lihat kurang lebih 1.500 km. Beliau berjalan dengan perintah Allah. Kemudian setelah sampai di sebuah tempat namanya Bakkah yang sekarang disebut dengan Makkah, diperintahkan lagi oleh Allah, tinggalkan Ibrahim, anakmu dan istrimu di tempat ini yang tidak ada bahkan tumbuh-tumbuhan, tidak ada mata air. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Beliau tinggalkan anak dan istrinya. Beliau berjalan pelan ke arah Palestina. Istrinya bertanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada bahkan tumbuh-tumbuhan?
Pertanyaan pertama, diulang lagi pertanyaan tadi sampai 3 kali. Siti Hajar cerdas. Ketika 3 kali bertanya tidak ada jawaban, beliau mengubah pertanyaannya. A'allahu amarta bihadza? Apakah Allah yang menyuruh engkau dengan ini semuanya, wahai Ibrahim? Ibrahim kemudian baru kuat hati untuk menoleh dan berkata, "Na'am." Apa jawaban daripada Hajar? "Fa wallahi huwa la yudhi'una." Maka demi Allah, dia tidak akan mensia-siakan kami. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Ketaatan daripada Ibrahim dan keluarganya mutlak tanpa syarat. Inilah yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Ketika kita diminta berwudu, bayangkan ada orang yang bertanya, kenapa mohon maaf kita buang angin dari belakang? Kenapa yang dibasuh muka? Tidak usah cari alasan dan lain sebagainya. Alasan yang pertama adalah karena ini perintah Allah, mutlak tanpa syarat, maka saya lakukan. Kenapa waktu kita enak-enak tidur di dalam AC, di dalam kipas, di dalam yang tempat yang dingin, kemudian disuruh bangun sholat subuh, sholat tahajud? Jangan cari alasan yang lain dulu. Alasan pertama adalah karena Allah memerintahkan kita. Kenapa kita diminta mencium Hajar Aswad? Kenapa kita diminta berkeliling 7 kali? Kenapa kita diminta berkurban ketika hari ini dan seterusnya? Jawaban pertama yang harus kita munculkan adalah ini adalah perintah Allah mutlak tanpa ada syarat. Jangan sampai kita bersama dengan Allah seolah-olah kita berurusan dengan pegadaian yang penuh dengan persyaratan. Ya Allah, kalau engkau nanti kasih rezeki, aku akan sholat, aku akan ini dan itu. Ketika kita dapat rezeki baru kita sholat. Ketika kita dijauhkan rezekinya, kita tidak sholat, kita tidak bersedekah, kita tidak berzakat. Ini orang-orang yang hidupnya seperti pedagang, bukan pejuang. Mohon maaf, bila bisa jadi dia adalah pecundang dalam hidupnya. Maka jauh, sungguh jauh dirinya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiratu min amrihim." Dan tidaklah atau janganlah bagi seorang mukmin laki-laki wala mukminah, ditegaskan lagi orang muslim perempuan, ketika Allah sudah menentukan suatu perkara, kemudian baginya ada pilihan-pilihan. Ada pilihan pertama datang ke pengajian, pilihan kedua mau pergi shopping. Maka jangan sampai kita memilih untuk pergi shopping, karena yang kita pilih adalah bukan yang dikehendaki oleh Allah. Pilihan pertama pergi ke masjid, pilihan kedua adalah pergi jalan-jalan. Mana yang Anda pilih? Ayyakuna lahumul khirah min amrihim. Jangan sampai perkara yang untuk kepentingan dirinya lebih diutamakan dari kepentingan Allah dan Rasulnya, yang mana hakikatnya itu adalah kepentingan diri kita. Hadirin rahimani rahimakumullah, sehingga diajarkan oleh para sahabat, bahkan ketika mereka memberi, ketika mereka bersedekah memberikan kepada fakir miskin, mereka mengatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah." Aku memberikan makan kalian, bersedekah kepada kalian hanya untuk mengharapkan ridha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Gak usah bahkan kamu terima kasih, gak usah terima kasih. Syukron, terima kasih. Dan Bapak berterima kasih ke Allah. Cukup doakan saya di keheningan malam. Cukup Anda rajin sholat, maka saya akan datang lagi kepadamu untuk memberikan sedekah. Ini zakat yang memberdayakan, sedekah yang memberdayakan. Bukan hanya sekedar ingin mendapatkan validasi, mendapatkan pengakuan, viral di mana-mana sudah sedekah, padahal cuma 1 miliar itu pun dari korupsi. Wala tamnun tastaksir, kata Allah. Dan janganlah kamu memberi dengan syarat agar bisa mendapatkan yang lebih banyak. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ketaatan yang mutlak tanpa ada syarat dan kondisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, tingkatan cinta Nabi Ibrahim kepada keluarganya merupakan tingkatan cinta yang paling agung, yang ukurannya adalah Allah dan Rasulnya dan juga akhirat.
Sehingga Nabi Ibrahim walaupun meninggalkan anaknya, beliau terus berdoa kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah ketika mau pergi. Beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairu dzi zar'in. Ya Allah, Engkau tahu aku meninggalkan keluargaku di tempat yang tidak ada bahkan tumbuh-tumbuhan ataupun mata air. Engkau lebih tahu ya Allah, maka tolong bantu. Rabbana liyuqimus shalah. Doa beliau sebagai zikrayat, sebagai pengingat kepada keluarganya. Ya Allah, jadikan mereka keluarga yang mendirikan sholat. Beliau perhatian kepada keluarganya adalah untuk masa depan yang paling jauh, yaitu akhirat. Pertama yang paling dasar adalah bagaimana sholatnya. Kembali kepada kita hadirin, maka ketika kita nanti pulang ke rumah, jangan dilihat, nah apakah kamu sudah ganti baru, ganti baju baru, ini bajunya bolong, celananya sudah robek, sudah lama, sudah kusam. Jangan hanya itu saja, tapi yang paling penting adalah sholat. Maka di sini Allah abadikan, bahkan dalam doa Nabi Ibrahim yang lain, Rabbi ja'alna muqimas sholat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang mendirikan sholat dan juga keluargaku. Keluarga yang diperhatikan. Jangan sampai kita sholat subuh sendiri, sedangkan anak istri dibiarkan ngorok di rumah tanpa dibangunkan. Jangan sampai. Maka mohon maaf, naudzubillah, bisa jadi kita akan ditarik oleh keluarga kita ke neraka karena kita tidak pernah mengajak mereka untuk sholat. Perhatian Nabi Ibrahim, secapek apapun, sejauh apapun, bahkan beliau berdakwah antara Mekah dan Palestina, tapi beliau tidak lupa dengan anaknya. Kita baru bekerja Surabaya, Jakarta mungkin, seminggu sekali pulang. Ketika pulang pun tidak ingat anak dengan istri, tidak menanyakan bagaimana agamanya, tidak menanyakan bagaimana salatnya. Lantas apa yang kita kejar dari kelelahan kita di dunia ini? Bukankah Allah sudah jelas mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum, selamatkan dirimu dan juga keluargamu. Menyelamatkan diri kita selaras dengan menyelamatkan keluarga kita. Maka dari itu hadirin rahimani rahimakumullah, bapak, ayo ingatkan ibu, ibu ingatkan suaminya juga, saling mengingatkan. Rahimallahu rajulun, kata Rasulullah SAW, Allah akan memberikan rahmat seorang laki-laki ketika dia bangun malam kemudian membangunkan istrinya. Allah akan memberikan rahmat kepada seorang istri ketika dia bangun malam, dia bangunkan juga suaminya. Kalau dia tidak mau bangun, maka dipercikkan air ke mukanya. Inilah keluarga yang sehidup sesurga. Jangan hanya sekedar di medsos kita posting kebahagiaan anak dan istri kita, menunjukkan padahal di dalamnya rapuh karena jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tirulah Nabi Ibrahim. Apa yang perlu kita tahu? Perhatikan hadirin, garis bawahi, Nabi Ibrahim sejauh apapun dengan keluarganya, beliau tidak pernah lepas ikatan spiritualnya. Bukan hanya sekedar fisik kehadiran kita dengan keluarga setiap saat, tidak, tapi ikatan spiritualnya tidak pernah lepas. Beliau tahu yang menjaga keluarganya adalah Allah, maka beliau minta kepada Allah yang servernya ada di atas untuk dijaga keluarganya. Allah jaga keluarganya. Bahkan dalam riwayat, Nabi Ibrahim itu dikatakan hanya 2 kali menjenguk keluarganya ketika di Mekah. Ada yang mengatakan 3 kali, tapi banyak yang mengatakan 2 kali, ketika pada waktu kecil, kemudian ketika sudah mulai beranjak remaja. Tapi ketika bertemu sudah tidak menjadi asing, karena ada koneksi terus antara Nabi Ibrahim dengan Allah dan Allah kepada keluarganya. Ikatan spiritual harus selalu dijaga, melebihi bahkan dari ikatan fisik antara kita dengan keluarga kita. Fa insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang keempat, puncak daripada ketaatan Nabi Ibrahim yang tanpa syarat, kemudian pendidikan Nabi Ibrahim kepada anaknya, kepada keluarganya, diperlihatkan, ditunjukkan dengan pengorbanan yang sungguh luar biasa. Pengorbanan yang paling tinggi tentunya adalah mengorbankan nyawa. Pernahkah kita
di jalan Allah ini, berjuang sampai kita hampir mati. Hampir kita ini dipanggil oleh Allah. Pernahkah? Mudah-mudahan ada di antara kita. Pernahkah kita berkorban, berjuang di jalan Allah ini sampai berdarah-darah, bercucuran darah? Mungkin kita belum pernah. Maka dari itu hadirin rahimani rahimakumullah, pengorbanan kita dilihat minimal pada hari-hari yang akan datang ini. Kalau kita tidak bisa mengorbankan darah kita, mengorbankan nyawa kita, maka cukup diwakilkan dengan kurban yang akan kita sembelih. Itulah kenapa ada syariat, dimunculkan kisah di situ. Ismail ketika ditanya oleh Ibrahim, "Wahai Ismail, sesungguhnya aku bermimpi melihat untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara." Puncak ketaatan Ismail kepada ayahnya dan kepada Allah. "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku, wahai ayahanda tercinta. Ketika disebutkan ya abati, itu menunjukkan lebih lagi daripada kata abi, kata baba dan lain sebagainya, karena itu menunjukkan kehormatan, kesayangan kepada seorang tua. Ya bunayya, itu melebihi daripada sekedar anak, itu menunjukkan panggilan rasa sayang kepada anak. Ya abatif al ma tu'mar, lakukan apa yang engkau perintah. Satajudini insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatkan aku dalam keadaan orang-orang yang sabar. Hadirin rahimani rahimakumullah, mari kita tarik kisah ini ke dalam keluarga kita. Kalau seandainya Allah memberikan mimpi kepada kita yang nyata mungkin untuk menyembelih anak kita sendiri, apakah kita sanggup? Saya yakin kita tidak sanggup. Tapi kalau kita diminta menyembelih kurban, satu sapi, satu kambing, apakah kita sanggup? Fa insyaallah kita sanggup. Maka jangan sampai menunggu Allah untuk minta kita mengorbankan keluarga kita. Bersegeralah untuk berkorban. Bahkan sang kambing ada yang harganya 1 juta. Kalau kita mencari harga, ada harganya yang 700.000 kambing betina. Dan Allah lihat bukan betapa besarnya, tapi bagaimana pengorbanan kita dalam menghadirkan hewan kurban tadi. Yang terakhir, hadirin rahimani rahimakumullah, yang kelima adalah Nabi Ibrahim. Perasaan ukhuwahnya, ukhuwah imaniyahnya menembus batas tempat dan waktu, sehingga Nabi Ibrahim berdoa, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang terakhir, yang kelima, ukhuwah imaniyah daripada Nabi Ibrahim menembus batas. Kita masuk dalam doa Nabi Ibrahim. Doa pertama Nabi Ibrahim adalah, ya Allah, di Mekkah ini datangkan orang yang banyak, kemudian berikan mereka rezeki. Maka setiap orang yang umroh, setiap orang yang haji, bahkan hanya sekedar berziarah di Makkatul Mukarramah, kalau Anda pernah pergi ke sana, tidak ada yang kelaparan. Mendapatkan rezeki yang banyak, buah-buahan di sana melimpah, bahkan buahan yang harusnya hanya ada di Asia, di sana pun juga ada. Karena apa? Doanya Nabi Ibrahim. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Nabi Ibrahim juga mendoakan kita, hadirin rahimani rahimakumullah, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ampunkanlah aku dan kedua orang tuaku dan juga semua orang yang beriman, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Inilah contoh ruh ukhuwah imaniyah yang menembus batas dan waktu. Maka itu hadirin rahimani rahimakumullah, jangan lupakan saudara kita yang ada di Gaza. Mereka mendapatkan semua bentuk pengorbanan, semua bentuk ujian mereka dapatkan. Jadikan mereka itu sebagai cermin kehidupan kita. Ketika Anda bercermin, kemudian melihat di pipi Anda jerawat, ibu-ibu, maka akan kebingungan menggunakan segala cara agar jerawat itu cepat hilang. Ketika melihat bercermin ada uban yang putih, maka akan berusaha untuk menghilangkan uban itu, disemir, dicabut, bahkan dibotakin. Bagaimana kalau kita mengaca, kemudian yang muncul di depan kita, kita kehilangan tangan,
kita kehilangan kaki, kepala kita hancur. Ketika kita bercermin bersama dengan keluarga, Anda melihat anak Anda yang dicermin itu mati dalam keadaan kepala terpenggal, mati dalam keadaan badannya hancur lebur. Apa yang kemudian kita rasakan? Ini yang diajarkan oleh Ibrahim. Ukhuwah yang menembus batas, tempat, bahkan waktu. Maka itu hadirin rahimani rahimakumullah, kita malu dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Mereka berkorban bukan untuk diri mereka. Mereka berkorban untuk menjaga Masjidil Aqsa, mewakili diri kita semuanya. Namun diri kita kadang untuk mendoakan mereka sudah lelah. Untuk melihat postingan tentang mereka kita sudah lelah. Untuk hanya menyebut, menceritakan tentang kondisi mereka sampai sekarang berapa yang sudah meninggal di antara mereka, kita lelah. Kalau ditanya di antara kita berapa yang sudah meninggal di antara mereka hingga pada saat ini, banyak di antara kita yang belum tahu. Lantas kemudian kita mengatakan, ya Allah, kembalikanlah kejayaan Islam seperti zamannya Rasulullah, zamannya Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar bin Khattab, Umar ibn Aziz. Tidak akan, sekali-kali tidak akan muncul kejayaan itu kalau kita tidak bisa merasakan penderitaan saudara kita seperti halnya itu seolah-olah merupakan penderitaan yang kita rasakan. Hadirin rahimani rahimakumullah, yang terakhir kami sampaikan bahwa surga tidak gratis, bahkan makan siang di dunia ini tidak gratis, butuh pengorbanan. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kamu mau masuk surga, surga Firdaus, masjid saja belum engkau bisa berkorban untuk melangkahkan kaki, kata Allah. Belum datang masa-masa seperti orang-orang zaman dahulu, masathumul ba'sa, mendapatkan gundah gulana, guncangan jiwa, kemudian engkau mau masuk surga. Maka dari itu berkorbanlah walaupun itu hanya sedikit. Maka mudah-mudahan pengorbanan kita satu demi satu diterima oleh Allah, kemudian dijadikan kita sebagai orang yang layak untuk ditempatkan di surganya. Karena kita tidak mampu untuk menanggung siksa api neraka. Walaupun banyak orang yang bikin konten bahwa di neraka nanti akan bahagia, akan senang karena banyak teman. Bukankah banyak yang viral orang bikin konten dari AI bahwa di neraka itu enak, banyak temannya, banyak barengannya, sehingga mungkin bisa jadi yang di surga itu yang tidak enak, kata mereka. Neraka dijadikan candaan, maka tunggulah azab dari Allah akan menghampiri mereka. Hadirin rahimani rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah ini kami sampaikan, yang hakikatnya merupakan nasihat buat saya pribadi. Terima kasih atas pengorbanannya, sudah menahan diri, sudah berkorban di bawah terik matahari. Ini adalah pengorbanan kecil, namun mudah-mudahan ini besar di hadapan Allah. Allah besarkan di hadapannya sehingga layak diganjar dengan surganya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'minin wal mu'minat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.